Pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pada tahun 1948 terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Cerita berawal dari perjanjian Linggarjati yang tidak disetujui oleh Amir dan Musso. Musso adalah seorang politis yang baru pulang dari Uni Soviet dan dia berencana akan menyebarkan ajaran komunis di Indonesia. Dalam perjanjian Linggarjati, kita menyepakati pihak Belanda dan Indonesia membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Mengapa Soekarno? Mengapa kita tidak menjadikan Indonesia saja sebagai negara kesatuan? Begini Hatta, sebenarnya saya ingin negara Indonesia bersatu, tapi untuk sekarang kita percayakan kepada pihak Belanda. Mengapa kita harus percaya kepada Belanda, sementara Belanda itu sendiri telah menjajah negara kita ini? Lebih baik kita jadikan negara kita sebagai negara komunis. Benar, lebih baik seperti itu daripada kita dijadikan boneka oleh Belanda. Negara kita adalah negara kesatuan, tidak ada komunis. Benar, lagi pula semua rakyat Indonesia masih mempunyai Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan, jika Tuhan ada, mengapa negara kita masih terjaya sedangkan negara lain sudah merdeka? Jangan salahkan Tuhan, ini semua sudah takdir. Yang harus kita lakukan adalah berdoa dan berusaha untuk mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Komunis lebih baik. Ini satu-satunya cara. Bila kau tidak menginginkannya, biarlah saya dan pengikut saya akan menghancurkan pemerintahanmu. Negara ini akan takluk di tanganku. Bodoh kau, komunis hanya akan menghancurkan negara ini. Bung Karno, Bung Hatta, justru kalian yang bodoh. Kalian sudah meniati Indonesia dan sudah membuat rakyat Indonesia menderita. Saya tahu kalian bersekongkol dengan Belanda. Suatu hari nanti kita akan buktikan kepada kalian bahwa kita yang benar. Ayo kita pergi dari sini. Amir dan Musso menyebarkan fitnah bahwa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta bersekongkol dengan Belanda dan sengaja membuat rakyat menderita. Hai kalian, semua dengarkan saya. Soekarno Hatta telah membuat kita menderita. Benar, mereka telah bersekongkol dengan Belanda. Ayo kita datangi kediaman Soekarno. Sementara itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mendapat hinaan dari rakyat karena fitnahan yang disebarkan Musso. Tetapi Soekarno dan Hatta tetap tegar dan akhirnya mereka bisa membuktikan bahwa semua itu kebohongan belaka. Hatta, keluar kalian! Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut? Berdua telah membuat kami menderita. Semua berita yang disebar ke Musso dan anak buahnya itu bohong. Itu benar. Mereka sudah memfitnah kami. Apa buktinya? Semua itu bohong. Apa kalian lupa dengan perjuangan kita selama ini? Mana mungkin saya mengkhianati tanah air ini? Tolong percayalah kepada kami. Maafkan kami terlalu mudah terhasut oleh Musso. Soekarno, bagaimana ini? Fitnah Musso sudah menyebar hampir ke semua rakyat. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka pasti sudah menyiapkan rencana untuk menghancurkan pemerintahan kita. Jenderal Sudirman, Siap. siapkan pasukan untuk melawan pemberontakan anjing-anjing PKI di Madiun. Siapa? Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka! Akhirnya, pasukan Siliwangi pergi hijrah ke kota Madiun. Sementara itu,
musuh sudah berencana agar daerah Madiun dijadikan basis gerilya. Aksi PKI memuncak pada tanggal 18 September 1948. Kita harus meruntuhkan kabinet Soekarno-Hatta. Jika mereka tidak menyetujui ajaran komunis ini, lebih baik kita membuat negara sendiri. Gitu kita kuasai kota ini, setelah menjadi negara, kita kuasai negara kita. Nama apa yang harus kita berikan? Bagaimana kalau kita memberikan nama Soviet Komunis Indonesia? Nama yang bagus. Kalau begitu, siapkan pasukan untuk mengamankan kota. Baiklah, kalian kerahkan pasukan amankan kota. Siap, Komandan. Kumpulkan semua penduduk. Siap, Komandan. Hari ini hari yang bersejarah bagi Partai Komunis Indonesia. Hari ini 18 September 1948 saya menyatakan telah berdirinya Soviet Komunis Indonesia Merdeka. Merdeka. Merdeka! Tidak ada Pancasila di bumi ini, yang hidup adalah ajaran komunis. Komandan, pasukan Siliwangi akan segera kembali. Siapkan pasukan. Siap, Komandan. Musuh, kiranya pasukan Siliwangi akan segera kemari. Asal Soekarno-Hatta brengsek, siapkan pasukan agar mereka tidak memasuki wilayahku. Siap, sudah. Saya sudah memerintahkan pasukan untuk bersiap-siap. Kalau begitu, ayo kita berangkat untuk memimpin pasukan. Setelah pasukan tentara PKI, Musso dan Amir berangkat. Di perjalanan mereka bertemu dengan pasukan Siliwangi dan akhirnya terjadilah perang antar pasukan Siliwangi dengan pasukan PKI. Dan akhirnya Musso mati tertembak dan Amir pun ditangkap oleh pasukan Siliwangi. Setelah mereka perang, Madiun dapat direbut kembali dan pengejaran terhadap sisa-sisa kaum pemberontak pun diteruskan. Dalam usaha pembersihan ini, tokoh pemberontak telah tertembak mati ketika perang berlangsung. Insinyur Soekarno dan para pasukannya bersyukur atas keberhasilannya dalam merebut kota Madiun itu. Lapor, Pak. Kami telah menangkap pemberontak di kota Madiun. Akhirnya kita berhasil merebut kekuasaan para pemberontak itu. Jika mereka terus ada, berdosalah mereka yang mendirikan negara itu. Ulah, semuanya telah selesai. Tinggal bagaimana kita mengatasi Amir Syarifuddin. Kita tidak bisa mengadili dia. Jika ingin komunis musnah, kita hukum mati dia. Saya kurang setuju apabila dia dihukum mati. Bagaimanapun, dia tetap bangsa Indonesia. Dia bukan lagi bagian dari negara kita. Karena dia telah mengkhianati negara kita, maka itu kita harus hukum setimpal dengan perbuatan dia. Benar, dengan hukuman mati, dia bisa membayar perbuatannya. Baiklah, mungkin itu adalah keputusan yang terbaik. Jenderal Sudirman, bawa Amir kemari. Siapa? Kapan ini dieksekusi? Sekarang saja, lebih cepat, lebih baik. Amir, selain kau dan Musso, apakah ada lagi pejuang komunis lainnya? Jawab! Jawab! Segera hukum mati dia. Setelah Amir Syarifuddin mati, perjalanan pemberontakan PKI belum selesai. Tetapi perjalanan pemberontakan PKI di Madiun telah selesai dan Madiun pun dapat direbut